Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Daniel Rahman, yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab waris, yang mana untuk memenuhi tugas kuliah saya pada matkul media pembelajaran yang diampu oleh Ustadz Saiful Anam, Institut Keislaman Abdullah Fakih, pada jurusan Tarbiyah PAI. Langsung saja saya di sini akan menerangkan tentang mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris itu sering disebut dengan warisan atau harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia, seperti harta benda, rumah, sawah, mobil, dan lain sebagainya. Di dalam Islam, warisan adalah hak yang wajib diterima oleh seorang ahli waris yang mungkin ada hubungan dengan si mayit, entah itu kerabat maupun seorang anak ataupun keluarga, yang mana warisan itu tidak hanya berupa harta benda, melainkan bisa berupa hutang piutang ataupun yang lainnya. Sejak kapan sih hukum waris-mewaris itu ada? Siapa saja yang akan mendapatkan harta warisan dan berapa banyak harta benda yang akan diterima oleh sang ahli waris? Ilmu yang menerangkan tentang hukum waris-mewaris ini disebut dengan ilmu faraid ataupun ilmu mawaris. Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta warisan orang yang telah meninggal, karena harta tersebut yaitu memerankan peranan yang sangat besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan dalam tatanan sosial, ekonomi, dalam sebuah kekeluargaan maupun bermasyarakat. Karena dalam keluarga tersebut terdiri dari beberapa orang, maka dalam ilmu waris ini sangatlah membantu, karena membantu menjaga dari perselisihan maupun perpecahan dalam sebuah keluarga tersebut. Ilmu waris mewaris ini sudah ada pada zaman jahiliyah ataupun bertepatan pada zaman Rasulullah, yang mana pembagian waris pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang, yaitu zaman modern, sangatlah berbeda. Pada zaman Rasulullah, yang mendapatkan ahli waris itu adalah pada kalangan kaum laki-laki. Kenapa hanya pada kaum laki-laki? Karena pada zaman tersebut bisa disebut dengan zaman peperangan, karena pada zaman tersebut gemarnya adanya peperangan. Nah, dalam peperangan tersebut, karena hanya kaum laki-laki yang ikut perang, jadi kaum laki-laki tersebutlah yang berhak mendapatkan warisan. Jadi pada masa tersebut, sebuah keluarga ataupun seorang perempuan itu sangat bergantung pada seorang laki-laki yang gagah perkasa untuk mendapatkan warisan tersebut. Untuk pada zaman sekarang, sangatlah berbeda dengan hukum waris pada zaman Rasulullah, yang mana pada masa sekarang seorang perempuan seperti ibu dan saudara perempuan pun berhak untuk mendapatkan harta warisan. Bahkan anak dalam kandungan pun tidak luput dari pembagian harta warisan. Nah, itu perbedaan dari hukum waris pada zaman Rasulullah dan pada zaman masa sekarang. Namun dengan adanya agama Islam pada era zaman jahiliyah dapat mengganti hukum waris secara perlahan-lahan dengan dukungan dengan masukan baginda Rasulullah, dapat menyempurnakan hukum warisan, yang mana pada zaman tersebut hanya seorang laki-laki yang mendapat harta warisan. Namun dengan adanya Rasulullah dapat menyempurnakan hukum warisan tersebut untuk mencegah dari perselisihan dan ketidakadilan. Namun Rasulullah tidak langsung mengubah atau mengganti tatanan dalam hukum warisan tersebut, namun langkah yang diambil oleh Rasulullah yaitu membiarkan sistem hukum waris jahiliyah tersebut. Kemudian Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah, dan di sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama serta akhlak, yang mana Rasulullah mempersaudarakan yaitu golongan Ansor dan kaum Muhajirin, dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab perwarisan yang lebih adil serta lebih baik. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu berlaku untuk kaum Islam yang hijrah ke Madinah, sedangkan orang Muslim yang masih ada di kota Makkah tidak dibolehkan untuk mewarisi harta mereka yang sedang berhijrah. Jadi yang berhak mewarisi harta kaum muslim yang hijrah ke Madinah yaitu
orang muslim yang ikut serta hijrah ke Madinah pula. Meskipun ada keluarga yang masih berada di kota Makkah, maka keluarga yang masih ada di Makkah tidaklah berhak menerima harta warisan tersebut dari seorang muslim yang ikut hijrah ke Madinah. Hukum warisan tersebut terus berlaku secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh, dan dari sinilah sistem warisan dalam Islam telah membawa beberapa pembaruan, yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta warisan, Islam juga memberikan hak untuk mewarisi baik dari keluarga seorang laki-laki maupun dari keluarga perempuan, dan memberikan harta warisan kepada semua pihak dalam keluarga termasuk bayi yang masih ada dalam kandungan. Dalam ayat Al-Quran telah disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta pada ahli waris. Di antaranya yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw daini walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudusu. Fa in kanu aksara min dzalika fahum suraka'u fi sulusi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudharin wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Kedua ayat tersebut menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri ataupun suami. Pada ayat yang ke-12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu, saudara laki-laki ataupun perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu faraid juga bergantung pada penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Quran, hadis, serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta warisan menurut Islam. Berikut akan saya paparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta warisan. Yang pertama yaitu dari pihak laki-laki. Yang pertama yaitu anak laki-laki, kemudian cucu lelaki dari anak lelaki, bapak, kemudian kakek dari bapak sampai ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak lelaki dari saudara sekandung, anak lelaki dari saudara seayah, paman yang sekandung dengan ayah si mayat atau yang meninggal, kemudian paman yang seayah dengan ayah yang mati atau si mayit, kemudian anak lelaki dari paman yang sekandung, kemudian anak lelaki dari paman yang seayah, dan yang terakhir yaitu suami. Kemudian yang kedua yaitu dari pihak perempuan. Yang pertama yaitu anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. Kemudian seorang ibu, dilanjut nenek dari bapak sampai ke atas, kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, dan yang terakhir yaitu istri. Jika semua unsur ahli waris yang saya sebutkan tadi semua masih ada, maka yang berhak menerima yaitu seorang suami, istri, kemudian bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi.
Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat 1/6 dari harta warisan. Kemudian istri mendapat 1/4 jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak, dan 1/8 jika suami meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat 1/2 atau setengah jika istri yang meninggal tidak meninggalkan anak, dan 1/4 jika istri yang wafat meninggalkan seorang anak. Sisa dari harta warisan yang ada untuk anak-anak, anak laki-laki mendapat 2 kali bagian daripada anak perempuan. Dilihat dari segi pembagiannya, ada 2 macam kelompok ahli waris, yang mana yaitu yang pertama zawil furud dan asobah. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris. Di antaranya yaitu yang pertama zawil furud, yaitu ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan pada Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW. Adapun jumlah pembagiannya yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam yaitu adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8 serta 2/3. Berikut ini adalah masing-masing personal atau seorang ahli waris yang mendapatkan jatah pembagian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah 1/2 atau setengah, yaitu anak perempuan tunggal, kemudian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal sekandung yang tidak ada anak, kemudian saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, dan yang terakhir yaitu suami jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian yang kedua yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah 1/3, yaitu yang pertama ibu jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian yang kedua yaitu 2 orang saudara perempuan atau lebih si ibu jika tidak ada ayah dan anak. Kemudian yang ketiga yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah 1/4. Yang pertama yaitu suami jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian istri jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Kemudian 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Kemudian 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah 1/6. Yang pertama yaitu bapak jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian kakek jika tidak ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak. Kemudian yang ketiga yaitu ibu jika ada anak ataupun cucu. Kemudian yang keempat yaitu nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dan perempuan jika hanya 1 orang saja. Kemudian yang keenam itu adalah saudara perempuan seibu jika ada bapak ataupun anak. Kemudian bagian berikutnya yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah 1/8. Hanya ada 1 yaitu istri jika ada anak ataupun cucu. Kemudian yang terakhir yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3, yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika ada anak dan saudara laki-laki. Dan yang keempat yaitu 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Bagian yang kedua yaitu asobah. Apa itu asobah? Asobah yaitu ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta yang dapat memperoleh seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris zawil furud. Ahli waris asobah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asobah binafsih, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa mempengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka yaitu 1 anak laki-laki, kemudian yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian yang ke-8 yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman sekandung, paman sebapak. Yang ke-11 yaitu anak laki-laki paman sekandung, kemudian anak laki-laki paman sebapak, dan yang terakhir yaitu lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. Kemudian asobah bighairi yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris yang lainnya. Di antara golongan ini adalah 1 anak perempuan yang tertarik, anak laki-laki,
Kemudian yang kedua yaitu cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki. Kemudian yang ketiga yaitu saudara perempuan sekandung yang tertarik karena saudara lelaki sekandung. Kemudian yang keempat yaitu saudara perempuan sebapak yang tertarik karena saudara lelaki sebapak. Kemudian yang terakhir yaitu asobah ma'al ghair, yakni ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris yang lainnya. Mereka ini adalah yang pertama saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak ataupun cucu perempuan dari anak lelaki, baik satu orang maupun lebih. Kemudian yang kedua yaitu saudara perempuan sebapak seorang dan lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan baik satu orang ataupun lebih. Akan tetapi yang perlu diingat sebelum harta pusaka dibagikan hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh sang ahli waris, misalnya utang piutang ataupun tanggungan yang lainnya. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta warisan boleh dibagikan oleh sang ahli waris. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.